Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atbaihi wa ila jami'il mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna nas'aluka an tanfa'na bihim wa bi ulumihim wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa muallimina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin. Sonila bayina wa ummahatina wa haqqun alina wa hadirin. Sonila kayaknya Abdurrahman Nawawi. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun utawi iki pungkasan. Khatimatun utawi iki pungkasan. A'dha'us sujudi utawi piro-piro anggota sujud iku sab'atun pitu. Al jabahatu suwiji yaiku jidat batu, wabutunul kafaini lan piro-piro batine dampal tangan loro ya. Wabutunul kafaini lan batine jerone alias dampal tangan loro. Waruk batani lan dengkul loro. Nggak apa-apa Pak, sambil rokokan Pak, silakan. Ini sini. Wa butunu asabi'ir rijlaini lan batine atau jeroane piro-piro asob iku ini nih jari jemari sikil loro. Jari jemari sikil loro. Jari-jarine sikil loro. Jari-jarine sikil loro. Iya, sikil loro. Dalam permasalahan ini termasuk masalah terakhir di dalam urusan sujud. Urusan sujud itu kan sebelumnya sudah dijelaskan ya, bahwa di dalam sujud itu ada persyaratannya. Syarat sujud itu ada 7. Satu, sujud itu harus menggunakan badan yang memiliki. Kalau yang tidak memiliki 7 anggota badan yang akan disebutkan nanti, ya berarti yang ada saja. Bagi orang yang memiliki 7 anggota sujud namun tidak digunakan anggota sujud tersebut, maka sujudnya berarti tidak sah. Contohnya diantaranya jika sujud itu harus menggunakan telapak tangan 2, lalu dia punya telapak tangan karena punya 2 tangan, namun hanya menggunakan 1 tangan.
Nah, maka itu sujudnya tidak sah karena syarat sujud itu harus menggunakan 7 anggota badan, dan diantara anggota sujud itu adalah kedua belah telapak tangan. Lalu kemudian syarat sujud yang selanjutnya harus terbuka jidat orang yang sedang sujud tersebut. Jadi jika kita sedang bersujud maka jidat kita ini batu ya, cari wong kene itu harus terbuka. Arti terbuka itu jidat kita harus nempel, harus ada yang nempel, bukan harus semuanya. Karena tidak mungkin jidat itu nempel semuanya. Karena biasanya di tengahnya kan ada cekungan seperti itu. Nah, kalau itu harus nempel semua, berarti nanti ada yang tidak nempel, maka tidak sah. Andai di perjalanan kita tidak membawa peci, lalu keadaan rambut kita sudah panjang, dan kemudian kita mau melakukan sujud, sampai sebagian jidat itu terhalangi dengan rambut. Yang penting ada jidat sebagian yang nempel kepada tempat sujud, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Lalu kemudian syarat selanjutnya harus sesuai berat kepala tersebut jika sujud. Kalau kepalanya 5 kilo berarti beban yang ditempel ke tempat sujud itu harus 5 kilo. Kalau 3 kilo ya harus 3 kilo. Jangan sampai kepala itu menahan beban badan, karena badan itu ditahan bebannya menggunakan tangan itu ketika sujud. Lalu kepala itu biarkan saja sebagaimana beratnya kepala ketika kita sujud. Maka kepala-kepala yang kecil tidak akan memunculkan jidat hitam, ya. Kepala-kepalanya yang tidak berat, lalu kemudian kulitnya yang tidak sensitif, itu tidak akan memunculkan jidat hitam. Namun jika kulitnya sensitif, bisa saja jidatnya menjadi hitam, walaupun sujudnya hanya sekedar melaksanakan sholat wajib, bukan ahli sujud terus-terusan, gitu ya. Karena kulitnya sensitif. Tapi kalau kepalanya yang berat misalnya, ukuran pecinya pun besar misalnya, nah itu bisa saja memunculkan tanda hitam di sini. Jadi tanda hitam itu tidak menandakan ahli sujud, bukan menandakan ahli sujud, tapi menandakan berat dan sensitifnya kulit seseorang, gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian atau bisa saja karena salah cara bersujud, jadi badannya itu ditahan dengan menggunakan kepala, nah itu bisa memunculkan hitam walaupun jarang-jarang sujudnya. Nah itu berarti salah sujudnya, syarat sujudnya belum diketahui. Wa tahammul birosi wa adamul huwiyyi li ghairihi, dan tidak boleh merunduk untuk melakukan sujud selain niat untuk sujud. Jadi kalau ada niatan ke bawah bukan sujud karena tiarap misalnya, tiarapnya itu imma wa imma ada imma ini ada imma ini misalnya melempar bola terus bolanya itu tidak sengaja memantul dari sini mau ke kepala kita, sementara kita dalam keadaan iktidal, akhirnya kita tiarap, khawatir bola itu mengenai wajah kita. Nah, turunnya ke handap merunduk karena menghindari bola, maka hal itu tidak sah sujudnya. Jadi dari iktidal ke turun itu mau sujud harus niat untuk melaksanakan sujud. Nah, atau sedang dalam keadaan iktidal kita gelayang-gelayang puyeng, waduh, oke, daripada ini langsung aja turun, tidak niat untuk sujud tapi karena puyeng, seperti itu nggak boleh.
Terus kemudian atau kita dalam keadaan duduk, ya bukan lagi i'tidal saja kan, kalau sujud itu dari duduk. Setelah sujud lalu kita duduk. Lalu ponakan kita main pedang-pedangan, ciat, ciat. Nah gitu ya. Kita lagi duduk antara dua sujud. Nah terus pedang-pedangannya itu menghampiri kepala kita. Akhirnya kita langsung tiarap. Langsung saja membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka itu sujudnya tidak sah. Kenapa demikian? Sebab dia merunduk ke bawah, melakukan walaupun kaifiat pertingkahnya seperti sujud, niatnya bukan untuk sujud tapi karena menghindar pedang-pedangan dari ponakannya itu. Tidak sah. Jadi harus karena niat sujud. Terus sujud seseorang itu tidak boleh terhadap sesuatu yang bisa berubah ketika ia berubah dalam keadaan sholat. Contohnya misalnya perempuan, biasanya perempuan misalnya, pakai jilbab lalu kemudian tidak pakai mukena sholatnya itu karena pakaian ininya sudah menutupi, misalnya pakaian bajunya sudah menutupi misalnya, kan bisa saja begitu, pakaiannya menutupi sampai ke sini, terus di bawahnya pun demikian, lalu kemudian jilbabnya biasa segini standar misalnya rata-rata, namun ketika mau sujud itu jilbabnya menghalangi jidatnya, jadi ketika begitu dia sujud terhadap jilbabnya sehingga jidatnya itu tidak ada yang nempel ke tempat sujud. Maka situasi seperti itu tidak mengesahkan terhadap sholat, membatalkan terhadap sholat. Kenapa? Karena sujudnya tidak sah, tidak memenuhi syarat. Atau contoh yang sudah disampaikan apa? Macam kertas gitu ya. Sujud pertama kita sah karena ada kertas yang terbang ya, ketiup angin misalnya kertas, lalu kemudian kita sujud sama kertas, lalu ketika duduk antara dua sujud kertas itu terbawa ke atas menutupi jidat. Nah untuk sujud yang kedua maka itu tidak sah. Kenapa? Ayo kenapa? Nah, karena kertas itu terbawa bergerak ketika kita bergerak. Nah, seperti itu. Kalau tidak bergerak ketika kita bergerak ya tidak menjadi masalah. Contohnya apa? Sajadah. Nah, sajadah itu kan pakaian kita yang dibawa sama kita. Karena kita kalau bergerak pun sajadah diam saja, maka sujud ke sajadah itu nggak apa-apa. Termasuk kalau bergeraknya itu bukan karena kita, tapi karena teman kita, nggak apa-apa. Misalnya pas lagi sholat banyak debu, lalu karena ngajinya bareng di sini akhirnya kompak, tangan kita dikasihkan ke jidatnya teman kita, tangan teman kita dikasihkan ke jidatnya kita supaya tidak kotor kena debu. Jadi saling masing-masing sujud ke tangannya temennya dia. Nah maka itu tidak menjadi apa, karena bergeraknya itu bukan karena kita, tapi tangannya orang lainnya bergeraknya oleh orang lain. Seperti itu. Terus apa? Lalu kemudian harus diangkat ke atas sesuatu yang ada di bawah dan harus dikebawahkan sesuatu yang ada di atas. Apa sesuatu yang ada di atas? Kepala harus dibikin di bawah. Apa yang ada di bawah? Bokong harus dikeataskan. Nah, itu sujud. Ya. Jangan sampai bokong sama kepala sama-sama rata. Allahu Akbar. Nah, itu belum cukup syarat. Ya. Harus diangkat. Bokong itu harus diangkat ke atas. Dan kalau laki-laki pahanya itu harus lurus. Set. Ketika sujud itu. Maka ukurannya standar Indonesia itu 120 cm sajadah yang digunakan agar bisa melakukan tumak ninah di dalam sholat. Dan tumak ninah itu adalah diamnya seluruh anggota sujud dalam tempatnya
sekira mengucapkan minimal subhanallah. Jadi diam seluruh anggota sujud pada tempatnya. Pada tempatnya. Jadi bukan diam tapi bukan di dalam tempatnya. Sujudnya lama tapi tangannya di atas gini Allah. Lama sujudnya. Allahu Akbar. Nah, itu berarti tidak sah karena tangan belum dalam posisi tempat fi ghairi mahalliha, bukan di dalam tempatnya. Maka sujud itu belum sah. Khatimatun utawi iki. Nah, pungkasan. Ini adalah terakhir permasalahan sujud. Jadi a'dha'us sujudi sab'atun al-jabhatu. Satu anggota sujud itu adalah jidat. Nomor kedua wabutunul kafaini. Ini. Ya. Telapak tangan dua. Warukbatani. Lalu kemudian dengkul dua. Wabutunu asabi'ir rijlaini. Lalu kemudian telapak jari-jarinya dua kaki. Ya. Jadi dua kaki telapak jari-jarinya itu yang menjadi anggota sujud. Jadi seperti yang sudah dicontohkan, sujud itu harus seperti ini. Nah, kalau perempuan begini, ya merapat, ya, dan perutnya ditempelkan ke paha, itu perutnya ditempelkan ke paha. Kalau laki-laki sujud itu sebagaimana ukuran dari atas kan ketika kita mau ruku, ketika kita mau takbiratul ihram kan sudah dijengkal sekitar 1 jengkal, ya. Maka ketika i'tidal mau sujud pun tetap segini, ya. Tapi ininya jaraknya seperti ini. Dan perutnya dia bawa ke sini, ke dada perutnya. Nah, seperti ini. Jadi badan ditahan pakai tangan. Kepala disimpan. Nah, jadi pakai ini. Bukan harus dilipat gitu, harus dilipat. Kecuali bagi orang-orang yang sakit tidak mampu untuk melipat jari jemari kaki, maka itu tidak apa-apa. Hanya ujungnya saja juga nggak apa-apa. Kalau yang sakit. Wabutuni asabi'ir rijlaini. Sudah itu. Anggota sujud ada 7. Ada pertanyaan barangkali sebelum dilanjutkan? Ada? Nggak ada? Yang kakinya itu diangkat salah satunya. Kalau kakinya diangkat salah satunya, Satu aja. hanya menggunakan satu, tidak sah. Sujudnya tidak sah. Jadi kalau kakinya satu diangkat atau satunya jari jemarinya begini, ya, yang satunya dibeginikan, itu tidak sah. Jadi dua-duanya harus dibeginikan, ya. Minimal yang dibeginikan itu di sini 2, di sini 2, minimal ya. Kalau tidak bisa gitu. Ada lagi pertanyaan? Tasdidatu faslun utawi iki fasol. Tasdidatut tasyahudi utawi piro-piro tasdide tasyahud. Ya, tasyahud itu apa? Tahiyat, ya. Tasdidatut tasyahudi utawi piro-piro tasdide tasyahud. Iku ihda wa isruna ono 21, ya. Khamsun utawi 5 iku fi akmalihi ing dalam sempurnane tasyahud. Wasit tata asyara lan utawi 16 iku fi aqalihi ing dalam kidik-kidike tasyahud. Ya.
At-tahiyatu utawi tasdide lafad at-tahiyat iku alat ta'i ing atase dure ta. Wal ya'ilan ing sedure ya. Jadi at-tahiyatu membacanya. Ketika sedang sholat at-tahiyatu. Al-mubarakatu utawi al-mubarakatus sholawatu utawi tasdide al-mubarakatus sholawatu iku alas sodi tetep ing atase sedure sod. At-tayyibatu utawi tasdide lafaz at-tayyibatu iku ala ta'i ing atase sedure to ya. Wal ya'ilan ing dalam sedure ya. At-tayyibatu membacanya harus begitu. Lillahi utawi tasdide lafaz lillahi iku ala lamil jalalati ing atase sedure lame lafaz Allah. Assalamu utawi tasdide lafaz assalamu iku ala sini ing atase sedure sin. Alaika ayuhan nabiyyu utawi tasdide alaika ayyuhan nabiyyu iku alal ya ing atase sedure ya wan nuni lan sedure nun. Jadi terus wal ya'i lan ing dalam sedure ya. Wa rahmatullahi utawi tasdide lafad wa rahmatullahi iku ala lamil jalalati ing atase sedure lame lafad Allah. Wa barakatuhu wa barakatuhu assalamu utawi tasdide assalamu wa barakatuhu kan nggak ada ya. Wa barakatuhu nggak ada. Assalamu utawi tasdide lafaz assalamu iku ala sini ing atase sin. Alaina wa ala ibadillahi utawi lafaz alaina wa ala ibadillahi iku ala lamil jalalati ing atase sedure lame lafaz Allah. As-solihina utawi tasdid lafaz as-solihina iku ala sodi ing atase sedure sod. Asyhadu alla ilaha illallah utawi tasdid asyhadu alla ilaha illallah iku ala lami alifin ing atase sedure lam alif wala mil jalalati lan sedure lame lafaz Allah. Wa asyhadu anna utawi tasdide asyhadu anna iku ala nuni ing atas sedure nun. Muhammadan utawi tasdide Muhammadar Rasulullah gitu ya. Iku ala mimin Muhammadin ing atas sedure mim lafaz Muhammad wa ala ra'ilan ing atas sedure ra wa ala lamil jalalati lan ing atase sedure lame lafaz Allah. Nah, jadi maksudnya begini. Karena tahiyat itu pun merupakan rukun sholat, maka tidak boleh ada satu huruf yang terlewatkan. Tidak boleh ada satu tasdid yang terlewatkan. Kenapa demikian? Karena tasdid itu bisa menandakan ada dua huruf. Ketika huruf yang bertasdid tidak dibaca syiddah, maka berarti kita menghilangkan satu huruf. Karena sudah menghilangkan satu huruf, maka tidak sah tasahudnya. Tasahud itu adalah at-tahiyat. Karena tahiyatnya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Karena tasahud itu adalah merupakan rukun sholat. Diulangi lagi, rukun qauli di dalam sholat itu ada berapa macam? Ada 5. 1 takbiratul ihram. Nomor kedua al-fatihah. Nomor ketiga tahiyat akhir ini tasyahud akhir ini. Nomor keempat sholawat di dalam tahiyat akhir. Nomor kelima uluk salam yang pertama. Itu wajib diucapkan semuanya yang 5 hal tersebut. Kalau dibatin sebagian maka tidak sah sholatnya, ya. Maka di dalam tahiyat pun demikian, termasuk tasdidnya, panjang pendeknya harus kita baca semuanya.
Bagaimana cara membacanya? Saya akan kasih contoh. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu tahiyat namanya. Tahiyat harus begitu. Coba bareng semuanya baca. Abata. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la Nah, itu ya. Dia harus betul, pastinya harus betul, harus diucapkan. Kalau tidak diucapkan tidak sah. Statusnya sama dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah tidak dibaca maka berarti tidak sah. Salat apa? Berjamaah, imam, makmum, salat sendiri, salat fardu, salat sunnah, salat ada, juga sholat qadha. Sama status hukumnya adalah rukun qauli. Walaupun sholatnya sholat sunnah, tapi statusnya rukun qauli. Rukun itu wajib diucapkan. Kalau tidak diucapkan berarti sholat sunnahnya tidak sah. Itu. Kalau tidak diucapkan berarti sholat fardunya tidak sah. Jadi harus sekiranya terdengar oleh telinga sendiri. Bukan harus terdengar oleh orang lain, tapi telinga sendiri kita yang sedang sholat harus mendengar terhadap bacaan rukun qauli dalam suara yang yang serendah-rendahnya dan dalam keadaan setenang-tenangnya. Misalnya di malam hari ketika kita sholat tahajud, ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini sudah terdengar. Namun ketika ramai banyak sepeda motor yang lewat dan lain sebagainya, jadi tidak terdengar. Ya sudah cukup segitu saja. Yang penting dalam keadaan situasi yang standar, kita bisa mendengar terhadap ucapan kita. Atau dalam keadaan budeg telinganya, gitu ya. Karena kita lagi flu misalnya. Maka itu tidak usah dipaksakan, harus ditambah lagi volumenya. Tidak perlu seperti itu. Itu. Jadi ini bacaan at-tahiyat ya. Jadi at-tahiyat itu adalah ada 21 tasdid yang terdapat di dalam tahiyat. Maka jangan kalian sepelekan, harus diperhatikan. Lanjutkan. Mana ya? 18 ya. Apa ada yang harus dicoba? Coba dulu. Ini santriwan membaca tahiyat dulu semuanya. Bapak-bapak. Iya. Ini calon bapak semua ini. Silakan baca tahiyat. Atau ibu-ibu dulu. Ya. Ya wis gadis-gadis dulu wis. Baca tahiyat bareng. Abata. At-tahiyat.
Nah, ya. Tapi kalau lebih bagus ya nun biasa saja tajwidnya dipakai semuanya. Jadi ketika guna ya guna dengungnya lama seperti itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau berhenti ya dua ayunan seperti itu ya. Coba ini santriwan abata. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan. Stop. Kapnya tidak boleh dibaca panjang. Jangan assalamu alaika. Jangan begitu. Assalamu alaika ay abata. Dari assalamu alaika saja. Abata. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gunanya yang konsisten. Jadi kalau lama ya lama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ya, jangan di asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Jadi anna Muhammad itu sama lamanya. Itu ya. Sama panjang. Lama bukan panjang. Kalau panjang itu untuk mad. Istilah panjang itu seperti mad tabi'i yang seperti itu ya. Nah, tapi kalau yang dengung-dengung itu panjang istilahnya. Anna Muhammad atau ikhfa misalnya. Miltin. Nah, itu dengung. Istilahnya lama ya. Kita lanjutkan. Nah, sekali lagi kalau begitu ya. Kalau begitu sekali lagi untuk menyempurnakan tadi yang lupa lagi. Di sini apa-apa. Oke. Siap. Abata. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, begitu. Sekali lagi itu harus bagaimana ketika kita sedang sholat? Harus tidak boleh dibatin. Satu huruf apabila dibatin maka tidak sah sholatnya. Harus dibaca. Jangan diam saja. Nanti pas illallah baru dibaca illallahnya. Nah, jadi harus dibaca. Terus lanjutkan. Kompak begini. Iya. Santri ya, baru ikut. Terus lanjutkan. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Nanti sih.
Faslun utawi iki lagi fasol swiji tasdidatu aqalli sholati utawi tasdide piro-piro tasdide kidik-kidike sholawat alan nabiyyi ing atase Kangjeng Nabi iku arbaun ono papat. Allahumma swiji tasdide lafad Allahumma iku alal lami wal mimi ing atase sedure lam lan mim. Sholli lan lafad sholli alal lami ngatasé sedure lam. Sholli utawi gitu ya. Sholli utawi tasdid lafad usolli sholli iku alal lami ngatasé sedure lam. Ala Muhammadin utawi tasdide lafad ala Muhammadin iku alal mimi ing ngatasé sedure mim. Jadi paling sedikitnya tasdid membaca sholawat di dalam tahiyat akhir ada berapa katanya? Ada 4. Coba baca semuanya. Allahumma sholli ala Muhammadin. Kan segitu. Paling sedikitnya membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin. Segitu. Jadi kalau lagi taraweh menggunakannya ini Allahumma sholli ala Muhammadin. Kalau nggak mau panjang ya, kalau lebih baik ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah sampai situ rukun qaulinya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu rukun qaulinya, sampai ke situ sholawatnya. Kalau itu tidak dibaca berarti tidak cukup rukun qauli. Kalau tidak cukup rukun qauli berarti tidak sah sholatnya. Maka harus dibaca. Jangan dulu separuh-separuh, jangan juga separuh-separuh atau sebagian. Harus semuanya dibaca. Seperti tadi, bacaannya tidak terlalu keras, yang penting telinga sendiri dalam keadaan normal kita bisa mendengar terhadap suara tersebut. Oke, campur aduk karo dangdutan ngaji nih. Terus lanjutkan. Allahumma sholli ala Muhammadin. Tapi biarkan saja, kan kalau tidak ada ujian itu pahalanya kurang ya. Kalau tidak ada ujian pahalanya kurang. Jadi semakin banyak ujian semakin banyak pahala. Faslun utawi iki fasola qalu salami utawi kidik-kidike salam iku assalamu alaikum. Lafad assalamu alaikum. Tasdidus salami utawi tasdide salam iku alas sini ing atase sedure sin. Nah nomor kelimanya rukun qauli itu adalah membaca salam, mengucapkan salam. Jadi salam yang pertama itu yang ke kanan. Assalamu masih ke arah kiblat wajahnya. Alai baru menengok ke kanan. Assalamu alaikum, mimnya baru nyampe ke kanan. Jadi assalamu alaikum. Itu ketika sholat seperti itu menengoknya. Assalamu alaikum. Itu minimalnya sebegitu bacaannya ya. Kalau yang panjang Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak usah pakai wabarakatuh. Kalau wabarakatuh itu biasanya di dalam sholat jenazah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada doanya lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi. As'aluka faujabil jannah. Assalamualaikum minan nari wal afwa innal hisab. Terus kita lanjutkan. Sudah habis belum waktunya nih? Belum. 1/4 jam lagi. Faslun utawi iki laiki fasol. Auqatus sholati utawi piro-piro waktune salat iku khamsun 5. Awal waktu zuhri utawi kawitane waktu zuhur iku zawalus syamsi lingsire srangenge ya. Wa akhiruhu utawi akhire waktu zuhur iku masiru dzilli syai'in dadine bayang-bayang sesuatu iku mislahu ya umpamane ya syai' mislahu umpamane ya syai'. Wa radhil istiwa'i haleliane bayang-bayange waktu zuhur. Jadi maksudnya begini, waktu zuhur itu ya sekarang sih sudah ada jam, sudah ada speaker, sudah ada macam-macam, ada HP dan sebagainya. Jadi kalau kalian satu saat kehilangan semua alat tersebut, misalnya ada gempa dan lain sebagainya, naudzubillahi min dzalik, atau dalam keadaan misalnya merantau ke pegunungan, apa namanya itu kalau ke mendaki gunung misalnya, lalu kemudian tertinggal barangnya dan terbawa oleh teman kita. Nah, ini bagaimana cara kita mengetahui waktu sholat zuhur? Maka cara mengetahui waktu sholat zuhur itu adalah ketika matahari ini ukuran untuk di Indonesia ya, di sini kebetulan. Ketika matahari itu sudah ada di atas ubun-ubun kita, lalu kemudian ditambah sedikit, maka itu sudah waktu sholat zuhur. Jadi ketika tidak ada bayang-bayang, gitu ya, tidak ada bayang-bayang. Jadi pas di sini matahari itu, lalu kemudian ke arah barat sedikit saja, itu sudah waktunya sholat zuhur. Lalu ketika akhir sholat zuhur itu, apabila bayang-bayang tersebut seukuran dengan yang memiliki bayangannya. Apabila sebuah patok ini 1 meter, lalu kemudian bayang-bayang itu 1 meter, diukur lagi. Oh, berarti ini waktu asar. Ditambah saja sedikit, ya, untuk ihtiyatnya. Bisa dipahami nggak? Nah, seperti itu. Jadi gampang lah. Karena ada di sini, jadi ya tetap saja dibaca. Sebenarnya waktu ini sudah ada penanda di dalam berbagai alat. Yang lebih penting itu yang harus kita tahu, yaitu praktek dalam melaksanakan sholatnya, yaitu terkait dengan rukun sholat. Kalau rukun sholat kan tidak ada yang menuntun ketika sedang sholat. Walaupun kita berjamaah, tetap kita harus mengetahui terhadap rukun sholat itu sendiri. Nah, kita sedang berjamaah tidak bisa ditanggung oleh imam. Yang bisa tidak disempurnakan itu hanya ketika sholat yang berjamaah dalam situasi masbuk ketinggalan, yaitu rakaat pertama. Yaitu juga karena ketentuan itu, istilah ditanggung sama imam sebenarnya tidak ditanggung sama imam.
Namun ya ketentuannya itu sendiri ya sudah seperti itu. Apabila kita ketinggalan membaca suratul Fatihah misalnya di dalam rakaat pertama, tidak bisa membaca keseluruhannya. Pas kita takbiratul ihram baru membaca bismillahirrahmanirrahim, imam keburu ruku, ya sudah kita ikut ruku. Berarti alhamdulillahnya belum dibaca dan selanjutnya. Ayat 2 sampai ayat 7-nya belum terbaca. Ya itu memang ketentuannya seperti itu, sudah tinggal mengikuti ruku saja. Itu di dalam rukun. Nah, kalau di dalam waktu sholat itu sendiri kita sudah banyak penanda. Cuman kita pun perlu mengetahuinya, barangkali suatu waktu membutuhkannya. Jadi apabila kita mau melaksanakan sholat zuhur, penandanya untuk di Indonesia ini apabila matahari sudah di atas kita, maka itu sudah mau masuk kepada waktu sholat zuhur. Tinggal ditambah sedikit saja. Sudah ada bayang-bayang sedikit, nah itu sudah sebagai ikhtiar. Lalu kemudian nanti ketika sudah sama bayang-bayang itu dengan kita, berarti itu akhir daripada waktu sholat zuhur. Dan ditambah sedikit adalah menjadi waktu masuk kepada sholat asar. Nah, segitu aja dulu, barangkali kelamaan, nantinya masalahnya masih banyak intinya. Nah, jadi nanti untuk satu pertemuan satu pasal ini tidak akan selesai kalau dibaca selanjutnya, karena malam ini banyak peserta baru, mungkin untuk bercengkrama dan lain sebagainya, ya silakan, waktunya saya kurangi beberapa menit. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, ya silakan. Saya mohon kalau memang kalian semuanya, anda sekalian punya waktu, ya, maka upayakan untuk hadir hanya seminggu sekali malam Senin ini, dan itu pun hanya 1 jam, ya, hanya 1 jam. Mudah-mudahan menjadi menggugurkan terhadap kesalahan-kesalahan, kekurangan kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin, kalau tidak ada pertanyaan, dan dilanjutkan silaturahim antara kalian sebelum pulang barangkali. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumi, tawassalna bi ta'alimi, antarzuqna wasi'a wa antarzuqna amana. Allahumma barik lana fi jami' auladina wa auladatina wa talamidana wa talamidatina, waj'alna minal ulama'il amilin wa imamil muttaqina sholihin at-ta'iin wa hasin akhlaqana wa wasi' rizqana wa tawil a'marana fi ibadatillahi wa rasulih. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.